negatif ya? Adinda. Halo Ibu. Ini Restina ya? Halo. Restina Dwi Astuti ya? Mana sih? Yang ini Restina yang pakai kerudung silver ini Restina toh? Ini Ristina. Tapi nggak ada suara. Ini Susanti Farida. Hadir. Terus maaf, Muhammad Maulana Saidun itu baru pertama kali ikut ya? Iya itu kayak aku makanya wajahnya kok masih asing gitu. Kalau Adinda udah absen terus. Ini baru online. Ini kelihatannya dia ada di rumah makan loh ini. Hak toh? Nah, itu ada di rumah makan, ada di tempat Jusno itu. Jajan berarti ini. Yang mau beli jus bisa pesen dulu. Ini bagi-bagi jusnya kalau gitu. Anak kecil ini siapa ini Adinda? Anaknya siapa nih? Adikku. Adikmu Jesse kecil banget. Berapa bulan? Tahun Bu. Tahun. Oh. Oke ya. Kuliah hari ini ya kita buka ya. Pendidikan pengantar pendidikan anti korupsi. Terus ini yang baru kelihatan tuh Adinda Jinenda Pradana yang nggak ada suaranya ya. Siapa? Ada Bu, hadir. Jinenda Pradana. Jinendra, Mas J. Hadir. Oh, hadir ya. Terus ada lagi siapa itu? Ayun Febriana. Tidak kuat. Ayun. Oh, nggak kuat sebentar. HP-ku coba. Terus ada lagi siapa itu Restina. Kalau Restina kelihatan. Ini semua libur kerja atau ini? Masuk Bu. Pulang kerja. Di PHK Bu. Jinendra, di PHK. Kenapa? Ini pengurangan tenaga kerja. Banyak pengurangan karyawan. Jinendra Pradana masih kerja ini. Terus ada Ayun, ada Raya mana ini suaranya nggak kelihatan? Lagi jauh sambil Bu. Raya. Tadi ada kelihatan suaranya. Ini Raya. Halo, Mbak Raya. Halo, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, sehat. Mbak Raya gimana, sehat? Alhamdulillah, Raya gendeng itu. Tambah gemuk ya kelihatannya Raya, pipinya. Oh ya. Biasa, efek di rumah saja. Ini yang baru online ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jinendra, Muhammad Maulana, Raya, Susanti, terus Enggar, tapi belum kelihatan. Ini ya mengenai ulangan ujian tengah semester itu saya mengikuti kebijakan dari yayasan ya. Saya makanya masih lanjut ke materi. Pada pertemuan ini tadi udah dibaca belum? Saya kasih soft copy tadi di WA group. Belum. Ini mengenai pulang kerja Bu. Ya nggak apa-apa. Yang penting semangat terus ya. Ini mengenai upaya memberantas korupsi. Ada 3 subpokok bahasan. Pertama, konsep pemberantasan korupsi. Yang kedua, upaya penanggulangan kejahatan korupsi itu sendiri dengan menggunakan hukum pidana. Yang ketiga, berbagi strategi ya. Strategi di sini dan upaya pemberantasan dari korupsi. Ini Ayun Febriana kelihatannya suaranya nggak jelas sih. Ini pakai HP atau kelihatannya ini? Di teras sih. Ayun. Nah,
Nah, Yun, ayo. Hadirlah suara. nah Suaramu, Yun. telah dijelaskan ya waktu pertemuan yang minggu lalu tentang penyebab korupsi sudah, dampak korupsi, serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi. Terus perbuatan koruptif itu sendiri maka diuraikan dalam pemberantasan korupsi. Ngantuk banget sih siapa ki? Aku belum terlalu kenal Muhammad Maulana ini. Kok sendenan Maul, Bu. Itu mungkin Bu. Ini siapa ini yang baju hitam, kaos hitam atau sebagian kelihatan ini siapa ini? Raya. Kok tulisannya Raya itu network bandwidth is slow. Oh, Enggar. Mbak Raya ini toh. Enggar aku bukan. Ini kita mempunyai ini ya lembaga hukum yang mengabdi dalam untuk menjalankan peraturan. Oke, apa aja Mas Enggar? Itu ya, ada kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan. Nah, ini kita juga memiliki lembaga independen ya, yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita kenal dengan KPK. Kira KUA, Bu. Oh, KUA mau nikah no. Maaf ya, ada suara blender di rumah soalnya. Terus, nah, semuanya itu dibentuk untuk memberantas korupsi. Di sini ada beberapa kasus justru ikut mensuburkan yang terjadi korupsi ya, yang terjadi di Indonesia itu. Ada pula ini ya pendapat yang mengatakan bekal pendidikan juga termasuk ya, pendidikan agama itu memegang peranan sangat penting ya mencegah terjadinya korupsi. Jadi intinya kan kalau kita punya agama yang kuat otomatis kan kejujuran akan meningkat ya. Terus minum boleh sambil minum tuh, Raya sambil minum tuh, minum boleh, makan sambil minum boleh ya. Ini vitamin Bu biar selalu sehat. Ya, semua sehat tau, nggak ada yang ODP tau ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Terus itu tingkat cenderung yang justru negara-negara berkembang yang cukup beragama ya. Terus ini ada yang mengatakan sistem ini ya berantas dengan sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaganya yang harus direformasi. Kemudian ini ada berbagai upaya dalam pemberantasan yang kita kenal dilakukan dengan pemberantasan korupsi. Kita mulai ya konsep pemberantas korupsi ya, pokok bahasan yang pertama ya. Nah, ini ada yang menyatakan kalau korupsi itu ibarat penyakit kanker ganas, pernah dengar nggak? Suaranya musik di tempatnya siapa ini? Muhammad Maulana ini. Maul, suara Maul. Terus ini ya, tidak hanya kronis tapi juga ini ya akut ya, yang menggerogoti perekonomian sebuah negara ya secara perlahan. Nah, di mana penyakit ini menempel di semua aspek kehidupan sehingga sulit diberantas ya. Nah, dan sampai pada saat ini korupsi juga selalu ada di negara sesuai dengan itu ya yang dikemukakan oleh ahli Venaud Hebut ya tahun 2002 ya. Terus dari pernyataan itu kan dipahami ya sangat penting strategi untuk pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat di lingkungannya. Restina nggak masuk kerja nih? Nggak dengerin Restina katanya. Gimana, Bu? Restina ini kok nggak masuk kerja atau di rumah? Ya, Bu, udah pulang. Udah pulang. Ya, Bu. Ini suaranya kok
musik sama naik motor tuh. Ul mah ul, ngananmu paten ono ul audione ul. Terus ini ya, dari konsep yang diungkapkan oleh Vinaud dan Herben tadi pada tahun 2002 itu adalah sebuah konsep program tunggal ya, setiap negara atau organisasi. Ada begitu juga strategi ya. Strategi di sini maksudnya upaya kesemuanya yang harus disesuaikan. Terus kemudian ini dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara maupun organisasi harus mencari cara sendiri untuk menemukan solusinya. Jadi setiap negara itu kan berbeda-beda akar permasalahannya ya. Terus kita pokok bahasan yang kedua, pokoknya yaitu upaya penanggulangan kejahatan korupsi dikenal dengan hukum pidana. Nah, udah dibuka belum itu kalian? Nah, itu ada 3 ya. Kebijakan menanggulangi kejahatan ya. Dengan istilah politik kriminal atau kriminal polisia ya, sesuai Girperit 2000 itu kan ada 3 atau Nawawi Arif tahun 2008. Nah, yang pertama itu kebijakan penerapan hukum pidana. Yang kedua itu yaitu kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevent without punishment. Yang ketiga mengenai kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat ya. Pandangan masyarakat di sini mengenai kejahatan dan pemindahan lewat mass media ya. Kok sudah anteng nak ya nak. Terus ini kok Ikhlaskul Amal, ikhlas ini Iksan ya ini ya. Ini enggak kelihatan. Ikhlas. Bu, dia matikan kamera. Ikhlasnya enggak kelihatan. Oh, itu ikhlas itu, maaf, itu yang ketua BEM itu ya? Iya. Bener. Maaf ya, di rumah jadi suaranya banyak ya. Ada orang di sini juga rame. Makan, Bu. Terus ini ya, melihat perbedaan tersebut, itu ada garis besar ya, kejahatan itu dapat dibagi menjadi 2. Itu yaitu pertama yaitu melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana, yang kedua jalur non penal. Nah, disesuaikan dengan ini ya, kalau non penal itu diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana non penal. Secara kasar Firda Nawawi Arif mengumumkan ini ya, upaya penanggulangan kejahatan ya, itu melalui jalur penal atau lebih menitik beratkan pada sifat ya, atau respensif ya. Respensif ini maksudnya ini ya, penumpasan, penindasan atau pemberantasan ya. Sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal ini lebih menitik beratkan pada sifat preventif. Preventif maksudnya ini ya, pencegahan ya. Dikatakan secara kasar karena tindakan respensif dapat dilihat sebagai tindakan preventif itu dalam arti luas atau sesuai yang dikemukakan Nawawi Arif tahun 2008. Terus ini ada beberapa hal penting ya yang dapat diatur dalam menggunakan upaya penal. Ini ada hal berdasarkan pada pertimbangan. Pertimbangan di sini maksudnya bahwa sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan itu adalah sisi negatif ya. Di sini sehingga timbullah fungsi yang seharusnya digunakan secara subsidiar menjadi pertimbangan. Nah, ini sesuai dengan juga pendapat Nawawi Arif. Wah, ini Susanti kelihatannya nyantai banget ini. Ya, Bu.
Habis pulang kerja Nyantai. nih. Habis pulang kerja ya. Terus ini dilihat dari secara dogmatis itu ada sanksi pidana, Kak. Terus kemudian merupakan jenis sanksi ya yang paling tajam dalam bidang ini ya hukum. Terus kemudian dilihat dari secara fungsional atau pragmatis itu ada operasionalisasi dan aplikasi menuntut biaya yang sangat tinggi. Terus kemudian sanksi pidana bersifat kontradiktif atau paradoksal. Nah, ini mengandung efek ya, efek samping negatif. Hal ini dilihat dari kondisi overload lembaga permasyarakatan. Terus kemudian hukum pidana dapat ini ya merupakan bagian kecil dari subsistem. Nah, ini maksudnya dari sarana ya. Sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Kemudian sistem pemindanaan ini bersifat fragmenter dan individual atau disebut personal. Nah, ini tidak bersifat struktural atau fungsional. Ini Ayun nggak kelihatan lagi, Ayun. Kristina ini kameranya nggak kelihatan lagi. Nah, di sini ini ya sejatinya lembaga permasyarakatan, kalian udah tahu toh lembaga permasyarakatan? Ini kelihatan Raya yang benar-benar kelihatannya serius. Hai Raya. Kelihatannya, Bu. Nah, tadi minum. Cuma kelihatannya aja, Bu. Tapi kenyataan nggak tahu itu. Serius sama yang lainnya ya, apalagi tadi Muhammad siapa itu sibuk. Itu ada lembaga ini ya, lembaga permasyarakatan ini adalah lembaga yang bertujuan merehabilitasi dan meresolisasi ya pelaku kejahatan. Namun dalam realita ini tujuan ini sangat sulit diwujudkan. Nah, berbagi kasus narapidana yang dengan memberikan suap menikmati perlakuan istimewa saat ada di lembaga permasyarakatan. Kalian pasti kan udah tahu ya, sering lihat di TV pasti ya. Misalkan di lembaga permasyarakatan dia menikmati kayak fasilitas mewah gitu ya. Nah, itu. Berarti termasuk yang orang korupsi itu ya, Bu ya? Itu berarti ya, menggunakan iya benar juga. Itu kan misalkan ya, kamarnya dikasih fasilitas kayak apartemen atau hotel itu. Cantik no Raya. Terus ini ya memperlihatkan ini ya bahwa hukum tersebut bersikap diskriminatif ya dengan ini justru daftar lembaga aparat hukum terlihat turut mensuburkan korupsi yang bertambah panjang. Jadi aparat tersebut ikut mensuburkan ini kayak mendorong itu ya, jadi bertambah panjang. Jadi di LP malah kayak menikmati fasilitas hotel. Jadi kan menjadi subur toh. Terus ini seperti kalian juga pasti dah saya ambil contoh di Jakarta itu ya. Ada yang mendekam di LP Cipinang ya. Cipinang Jakarta Timur itu menjadi ruang yang sangat nyaman seperti ruang hotel berbintang, seperti adanya dulu ya. Dilihat kalian sudah dengar ya, Gayus Tambunan itu ya berkeliaran dengan menikmati kapal pesiar, terus ke luar negeri selama tahanan, ada penggelapan pajak, sungguh menyedihkan ya. Iya. Terus ini ya berbagai pendapat mempelajari kita dapat hanya mengandalkan hukum pidana, tetapi juga ada memberantas korupsi. Baik kalangan dengan memberantas korupsi, maka yang paling ampuh ya dengan adanya hukuman seberat-beratnya. Terus kemudian pelaku terbukti melakukan korupsi tetap harus dihukum, diberi pidana. Namun upaya tersebut juga terus berkembang ya. Dikembangkan baik dan mencegah korupsi dan menghukum pelakunya. Kan ada kan malah di LP tapi bukannya tambah jerah tapi tambah pinter.
pinter untuk strateginya korupsi. Nah, kemudian yang pokok bahasan yang ketiga itu yaitu mengenai ini ya, berbagi atau strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Nah, ini ada paparan dari United Nations ya yang dinamakan The Global Program Against Corruption ya. Ini dalam bentuk United Nations ini anti korupsi toolkit atau UNEDC ya pada tahun 2004. Yang pertama ini ada pembentukan lembaga anti korupsi. Putus-putus suaranya, sinyalnya nggak ada ini. Nah, rumahmu di sebelah mana tuh? Sinyalku lancar-lancar aja. Menurut. Terus ini ya, pertama itu ada pembentukan lembaga anti korupsi, yaitu salah satunya itu yang memberantas itu dengan cara lembaga independen ya, khususnya korupsi ya. Sebagai contoh di beberapa didirikan lembaga seperti adanya ombudsman yang dulu pernah ditanyakan oleh Mbak siapa itu Restina ya. Nah, lembaga ini pertama kali didirikan yaitu di Swedia ya dengan nama Justin Ombudsman ya pada tahun 1800. Terus kemudian ada peran ombudsman ya ini ya, kemudian di dalam negara berkembang seperti negara yang lain ya. Nah, di sini ada lembaga dan pegawainya. Kalau di Hong Kong itu lembaga anti korupsi independen itu ini namanya Independent Commission Against Corruption atau ICAC. Kalau di Malaysia dibentuk ini The Corruption Agency atau ACA. Kemudian memiliki lembaga khusus memberantas korupsi ya. Kemudian kalau di Indonesia apa lembaga anti korupsi Mbak ini? Ini suaranya nggak kelihatan. Raya. Lembaga korupsi anti korupsi di Indonesia ya apa? Gampang banget loh. Ya, pinter. Restina lo sing jawab. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, hal ini yang kedua ya. Kemudian dari C tadi strategi upaya pemberantasan korupsi. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, memperbaiki kinerja lembaga peradilan yang baik itu. Dari tingkat kepolisian, ada tingkat kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Terus kemudian di tingkat departemen itu juga ya, departemen, kinerja lembaga, audit seperti Inspektorat Jenderal yang harus ditingkatkan. Kemudian yang keempat, ada reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan di sini salah satunya adalah mencegah untuk korupsi. Yang kelima, salah satunya yang cukup krusial yaitu untuk mengurangi risiko korupsi dengan memperbaiki atau memantau kinerja pemerintah ya daerah. Terus yang keenam, di sini dalam berbagai pemberitaan di media massa ya, banyak yang dilakukan oleh misalkan di parlemen, baik di pusat maupun daerah. Kalau di pusat, parlemen pusatnya apa? Mbak, ini saya ngerakit kok ya. Restina, dengar suara enggak? Parlemen pusatnya apa? Res? Kurang tahu. Parlemen pusatnya ya otomatis kan DPR. Kalau parlemen daerah, saya. Hah? DPRD. Nah, ini siapa ki? Sing jawab ki mau. Enggar apa Sinendra? Indra, Bu. Oh, mukanya nggak kelihatan kok. Nah. Masih dapat plus. Kok, Bu? Sinyalnya, Bu. Sinyalnya jelek, Bu. Harap dimaklumi, Bu. Ya, kamu kerja atau di rumah ya, Mas? Atau lockdown di rumah? Ini di rumah, Bu. Nggak ada tugas. Kita di rumah. Rajin men nggak? Gara tugas apa sih? PR rumah ya. Kalau Mbak Resina tetap masuk kerja walaupun ada COVID-19 ini? Alhamdulillah kuat tuh. Masuk. Terus yang kedua di sini ada pencegahan korupsi di sektor publik ya. Ini ada 4 ya. Salah satu cara yaitu mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan
mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah. Jadi kalau misalkan mau diangkat, misalkan anggota dewan sebelum diangkat berapa, atau diangkat menjadi Pak Lurah atau perangkat yang lain ya, sesudahnya berapa. Jadi kan ketahuan nanti, oh berarti hasil dari kerja menjabat itu sekian. Terus yang kedua di sini untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintah pusat maupun daerah ya maupun militer, salah satu memperkecil potensi korupsi ya dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Ini siapa tadi? Muhammad tadi nggak berlanjut ya, Maulana Saidun tadi. Kelihatannya lagi di rumah makan, itu suaranya berisik tadi. Terus yang ketiga, ini yaitu korupsi juga banyak dilakukan dalam perekrutan pegawai negeri ya. Anggota militer baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme ya atau KKN sering dilihat dalam kondisi seperti ini ya. Yang terakhir atau keempat ya, pencegahan korupsi di sektor publik itu selain perekrutan, sistem penilaian pegawai negeri biasanya ya menitik beratkan pada proses ya atau proses oriented. Nah, di sini ada hasil kerja atau ratio oriented yang perlu dikembangkan. Yang ketiga ya, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini ada salah satunya yaitu memberantas korupsi, yaitu memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat ya dan mendapatkan akses terhadap informasi atau access to information. Ini siapa ini yang ada suaranya lagu melo-melo ini, love song ini? Nggak tahu. Oh. Terus kemudian yang kedua di sini ada isu mengenai public awareness ya atau kesadaran ya. Kesadaran di sini maksudnya kesadaran serta kepedulian. Nah, itu publik terhadap bahaya korupsi, pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Yang ketiga di sini adalah salah satu untuk ikut pemberdayaan masyarakat mencegah korupsi yaitu dengan menyediakan sarana masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Terus yang keempat di berbagai negara ya, pasal mengenai fitnah, pencemaran nama baik, nah tidak diberlakukan untuk ini ya, mereka yang melaporkan kasus korupsi. Nah, dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar pada kepentingan individu. Terus yang keenam itu ada LSM. LSM kalian sudah tidak asing ya dengar kata LSM. Kelihatannya si Adindai belakangnya ada orangnya. Cowok itu siapa itu? Bu. Oh, ya nggak apa-apa sambil ngomong. Oh, Dinda, sama. Adekku ya Din sapa Din kuwi Din. Oh, adiknya kok loh. Emang ada. Adekku kok Bu adekku. Kecil-kecil cabai rawit ya. Susanti kok enggak kelihatan wajahnya, tapi ini kelihatan ini loh. Online juga nih. Ini Bu aku di sini Bu. Yang pakai kacamata Susanti atau ini kok ini wajahnya Susanti Faridah? Susanti Bu Susanti. Kembar Bu. Oh iya. Kalau yang ini siapa ini Mbak? Yang Ayun ya, yang Ayun Febiana. Ini di belakangnya ada ibunya lagi meliput jemuran. Mbahnya Bu, mbah saya Bu. Oh, Nenek. Ya nggak apa-apa. Nenek Bu. Ada adiknya juga. Neneknya ikut kuliah. Kamu nggak malah happy kok. Ini di mana? Ini rumahmu mana tuh Mbak? Boyolali. Salam Mbak, salam. Mana Bu? Rumahmu di sebelah mana? Mana Bu? Rumahnya Mbak. Klaten Bu, Juwiring. Juwiring. Oh. Udah ada ini Bu. Ini waktunya habis loh. Oh, waktunya habis. Waktunya dari loh. Jam kuliahnya nih.
Kan ini kayak di video ini tuh dibatasi waktunya. Punya aku ada pemberitahuannya. Oh ya udah ya udah. Pusing Ini ya. Ini ada tulisan training out of time ya. Udah 50 menit. Oke ya. Thank you for posting. Terima kasih ya partisipasinya. Kita sambung minggu depan ya. Oke, ini si Raya sama Ibu Boy. Oke, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu.